Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus syuhur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tadakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyil azim. Kaum muslimin wal muslimah, jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada malam yang ke-13 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan amaliyah kita yang telah selesai, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dan melipat gandakannya kepada kita semua. Demikian pula mudah-mudahan puasa dan amaliyah Ramadan kita yang masih tersisa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga insya-Allah mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah dan amaliyah Ramadan kita pada tahun ini. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah, adapun judul ceramah yang akan kami sampaikan pada malam yang berbahagia ini, yakni orang mati sebelum mati. Sepintas kalau kita dengar judul ini agak aneh, tetapi insya-Allah mudah-mudahan dengan penyampaian sebentar dapat memberikan pemahaman kepada kita semua, sehingga insya-Allah mudah-mudahan segala yang baik kita bisa aplikasikan dan segala yang kurang kita bisa untuk tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang mati sebelum mati di dalam bahasa agamanya disebut mutu qabla an tamutu. Mutu qabla an tamutu ini berpasangan dengan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di dalam beberapa riwayat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ungkapan ini. Sebagian ulama mengatakan mutu qabla an tamutu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian yang lain berkata bahwa mutu qabla an tamutu adalah bukan hadis. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata riwayat ini ditemukan berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Tetapi tentu Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan riwayat ini tentu berasal dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini adalah merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya adalah marfu' dan diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang kedua, hadirin muliakan Allah, bahwa esensi dan kedudukan daripada mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum mati, adalah merupakan kajian tasawuf dan telah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah merupakan bapaknya para sufi. Sehingga hadirin muliakan oleh Allah, itulah sebabnya ungkapan atau riwayat ini berdasar atau berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab. Selanjutnya, yang ketiga, bahwa makna daripada mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum mati, yang pertama maknanya adalah imtita' ala dunya. Artinya dengan kematian itu maka terputuslah seseorang untuk mengakses dunianya. Dengan kematian itu maka terputuslah usaha seseorang untuk menambah amalnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita mendengarkan Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin." Nabi mengatakan, apabila telah mati anak cucu Adam, maka terputuslah amalnya. Artinya hadirin muliakan Allah, kalau seseorang itu telah meninggal dunia, maka tidak ada lagi kekuatannya untuk bisa mengatur dunianya. Demikian pula mereka tidak punya kekuatan dan kesanggupan lagi untuk memperbanyak amal ibadahnya. Yang kedua, hadirin muliakan Allah, mutu qabla an tamutu, matilah engkau sebelum mati, artinya ada mati sebelum mati. Pusiki apa tu? Ada mati sebelum mati. Artinya Bapak sekalian, dalam banyak riwayat itu menceritakan betapa banyak manusia-manusia yang telah meninggal dunia memohon kepada Allah, marelau ripung Allah Ta'ala sarik kuamangi diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kenapa mereka meminta kesempatan untuk dihidupkan kembali? Pertama, ada di antara manusia yang kepingin sekali untuk memperbaiki amal ibadahnya. Yang kedua, di antara orang mati meminta kesempatan untuk dihidupkan kembali karena mereka ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Sering kita mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku ceritakan orang yang bangkrut?" Sahabat berkata, "Tentu ya Rasulullah." "Atadruna anil muflis?" "Tentu ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang tekun beribadah, rajin beramal saleh, tetapi rajin dan tekun pula melakukan dosa dan kesalahan, sehingga amal ibadah
pahala yang telah sekian lama mereka kumpulkan itu hanya sia-sia karena dipakai untuk membayar semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Sempajanna dipakai untuk pajak isinin atau purana beli-beli. Puasana dibayarkan untuk mereka yang mereka telah tipu, mereka telah perdayakan, mereka telah gunjing, mereka gosip dan lain-lain sebagainya. Ya ko cappu ni amalakna, cappu ni apalanna, sementara masih ada dosa yang tertinggal, maka dosa dan kejelekan orang ini akan ditimpakan kepadanya. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Dan orang yang bangkrut ini, hadirin muliakan Allah, adalah kelompok manusia yang teramat menyesal. Risrumanina pungallahu subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran pada surah As-Sajdah, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keadaan orang yang menyesal. Kenapa menyesal? Karena ketika diberi kesempatan untuk hidup, diberikan kekuatan dan kemampuan, mereka tidak mampu mengoptimalkan, memaksimalkan kemampuan atau potensi yang diberikan oleh Allah, sehingga mereka berkata, Rabbana abasarna, ya Allah, Puang, aku telah melihat, aku telah menyaksikan betapa banyak orang yang menderita di dalam api neraka. Wasami'na ya Allah, mereka pun berkata, ya Allah, wan kalingatuni, aku telah mendengar rintihan, pekikan, teriakan orang-orang yang tersiksa di dalam api neraka. Sehingga orang yang menyesal itu berkata, farji'na ya Allah, farji'na ya Allah, Puang, kembalikan aku ke dunia ya Allah, pali suka kasih cinam Puang. Maka di pun Allah Ta'ala melok si koli sumaga, angka tu umurukmu si kuak-kuak lampek nah, madisik ko, magalak ko, magin ada mu paki guna memang ni, mate mana napa ko melok lisu pema, cari tamania tu melok ko lisu maga. Orang yang menyesal akan berkata, na'mal salihan ya Allah, melok ka kasih lisu pego amal saleh ya Allah, melok ka pakasingi ibadahku, bere jamakku, pas sidakaku, melok ka pamegai Puang. Inna muqinun, ini adalah suatu kepastian, pasti akan terjadi risesena Thomas sekali. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mutu qabla an tamutu, lakukanlah segala kebaikan itu, matikan dirimu dari hal-hal yang bisa mencelakakanmu, sehingga pada akhirnya Allah akan menyelamatkan engkau di yaumil qiyamah. Yang kedua, hadirin muliakan Allah, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10, potongan ayatnya mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Berapa banyak orang-orang yang telah meninggal dunia memohon kepada Allah untuk dikembalikan, ya Allah, pali suka kasih Puang, melo sikol lisu maga. Secara khusus mereka akan mengatakan, fa asaddaq ya Allah, melo kali sumas sidakka Puang, melo kali supamigay pas sidakka ku Puang. Ternyata hadirin muliakan Allah, kenapa sebagian besar orang yang meninggal ingin meminta waktu kesempatan untuk kembali bersedekah? Ternyata ia rupanya pas sidakka bapak sekali luar biasa. Ia tu sempajangnya panna namate ni mapatun itu amalakna, ia kuto mate na patun ni amalakna tu sempajangnya. Demikian pula dengan puasa,
yaitu puasai panna mate ni pattunya malakna. Tetapi sedekah ia sange pas sidakka babu sekalian. Namo 10 ni tahun ngetata mate, sepanjang apa yang telah kita sedekahkan dimanfaatkan oleh orang, maka sepanjang itu pula kita akan mendapatkan hasilnya, kiriman pahala-pahala dari apa yang telah kita sumbangkan. Namo madatu tahun ni tata mate, nariko angka pura yap beriang, angka pura yap bantuang, napakiguna to si bama deceng, maka sepanjang itu pula lah kita akan mendapatkan kenikmatan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, idzas samaa'un fatarat, wahai sekalian manusia, suatu ketika langit ini akan runtuh. Wa idzal kawakibun tatharat, suatu ketika nanti planet-planet ini akan bertabrakan dan bertubrukan, hancur. Bumi bertabrakan dengan matahari, matahari tabrakan dengan bulan, hancur semua. Wa idzal biharu fujjirat, suatu ketika laut itu akan meletup dan meledak. Wa idzal quburu bu'thirat, suatu ketika orang-orang mati akan dikeluarkan dari kuburnya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itu hadirin muliakan Allah, semua perbuatan yang telah kita lakukan di dunia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkai apalan nabi jamak mue, angkai pas sidakah mue, angkai papi dece mue, angkai dosa bele mue, angkai dosa bali belak mue, angkai dosa pau-pau rimon, semua akan diperlihatkan. Maka orang-orang yang tidak memutuskan dirinya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka mereka akan diliputi oleh penyesalan yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi harapan baginya. Oleh karena itu hadirin muliakan Allah, momentum Ramadan ini Allah datangkan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita memanfaatkan? Antara lain, kita berupaya untuk mendapatkan kesucian daripada Ramadan dengan berupaya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mudah-mudahan dengan berakhirnya Ramadan nanti kita semua mendapatkan derajat takwa dan Allah sucikan kita menjadi manusia-manusia yang fitrah. Jamaah tarawih rahimakumullah, saya kira ini saja tausiah kita pada malam tarawih ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesempatan kepada kita untuk bisa melanjutkan pada ceramah subuh insyaAllah sebentar. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.